Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OWN Obrolane Wong Deso. Kali ini teman-teman aku kedatangan tamu spesial, ketua besar atau guru besar dari Kuda Lumping. Yaitu langsung saja saya perkenalkan. Nama saya Pak Tarso. Ya, Kalau biasa di panggung itu punya julukan tuh banyak. Nama saya, kalau julukan saya sesuai dengan keberadaan saya, orang nyebut lupus top. lupus top teman-teman, keren. Lupus top itu artinya lupa usia, tua ompong perot. Wih, keren sekali. Itulah saya. Maka saya selalu memberi motivasi untuk anak-anak muda atau anak cucu kita semuanya, selalu mengarahkan untuk belajar, yaitu sastra dan budaya tentang penghidupan, bisa untuk menggapai penghidupan dunia dan akhirat. Oke, mantap sekali. Selain itu, selain Pak D Tarso, Pak D apa tadi satunya? Lupus top. Lupus top. Terus di sini di desa ini nih Pak D ini terkenal Pak D Telo. Nah, Tentang Pak kok Telo itu, kok jadi bentar Pak D. Kok jadi banyak namanya nih? Awalnya Pak D Tarso, oke lah itu nama asli. Kalau Pak D Telo nih gimana kok ceritanya bisa langsung ke Pak D Telo, Pak D? itu ceritanya panjang. Saya semenjak hidup itu malang melintang. Jadi kata orang pintar itu, kalau memang penghidupan itu lagi sempit, Ya, mencari penghidupan di kala lembaran baru, Iya. maka disitulah saya menyesuaikan dengan dulu ada Ki Ronggo Warsito Pujangga Surakarta Hadiningrat oke. bernama Hasan Sari. Kalau nggak salah itu dari Ponorogo, Oh. tapi dia berdomisili untuk Kerajaan Solo, Heeh. Surakarta Hadiningrat. Dia sebagai guru besar yaitu Ki Ronggo Warsito. Oh, Jadi Ki di situ Ronggo Warsito. memberi kata-kata sanep, Iya. artinya sanepan itu bicara tidak langsung, harus kita mencari tebakan sendiri. Makanya dulu sanepnya begini, orang hidup Orang hidup. itu nandur telo ngarit jagung, Artine. artinya bekerjalah yang benar-benar itu nyata, mengeluarkan keringat, mengeluarkan otot Iya. demi untuk mencari rezeki yang ridho dari Allah Ta'ala, Heeh. untuk bekal hidup di dunia sekaligus menggapai akhirat. Wow, luar biasa sekali Kalau teman-teman. bahasa Jawa yang utuhnya, megawe sing nyoto kena kanggo sangune urip ana ing alam donya. Iya. Ngarit jagung artinya ngalap ridane Gusti Kang Maha Agung. Ngalap ridane Gusti Maha Agung. Artinya Artine, bekerja dan berdoa tidak boleh itu dipisah-pisah. oh, luar biasa emang. Saya nyatakan bekerja keras, ya, yang paling tidak berisiko tinggi, Heeh. selalu mendapatkan penghasilan yang sekiranya bisa kita untuk hidup. Iya. Itu nandur telo, Nandur makanya tel. jualan telo, Heeh. jualan ubi. Makanya daripada nyebut nama asli saya, Iya. banyak anak-anak ini saya sering bawa ubi atau telo, akhirnya disebutilah Pak D Telo. Pak D Telo. Oh, luar biasa. Alhamdulillah, namanya Pak D Telo bisa Bisa seterkenal itu. terkenal dari SP1 Cinta Damai Cinta Damai, sampai SP2 dan seterusnya sampai Desa Lampis SP9. ya, SP9. Nah, itu julukan saya Pak D Telo semua. Wah, berarti bukan Pak D Tarso ya? Nah, kalau wilayah Pak D Tarso itu Sri Agung, Sri sampai Agung. Tebing Tinggi, Heeh. sampai di daerah Sabak.
Wih, Nah, gitu teman-teman. sekaligus sampai Jambi Kota. Jambi Kota Pak De Tarso. Berarti tiap daerah-daerah, tiap desa panggilannya namanya beda-beda teman-teman. Luar biasa. Oh iya Pak De. Ya. Apa sih kegiatan sehari-hari Pak De di desa ini? Kalau kegiatan saya sehari-hari itu ya aktivitas biasa namanya orang petani kebun. Heeh. Ya kalau badan sehat ya nyemprot, Nyemprot. bebas. Sekaligus itu ada sampingan ngarit, melihara kambing. Nah, karena namanya kita ada sampingan itu kan Iya. fungsinya itu banyak. Selain kita mendapatkan hasil nanti kalau kambingnya beranak atau berkembang itu kan dan nilainya tersendiri. Betul Sekaligus sekali. limbahnya atau kotorannya itu Bis- bisa untuk dimanfaatkan untuk pupuk. Pupuk. Kalau di sini mayoritas tanaman sawit teman-teman. Jadi kalau pupuk kandang seperti pupuk kotoran kambing atau sapi diletakkan di pohon sawit, sawitnya luar biasa bagusnya teman-teman. Tidak ada banding. Tiada bandingnya. Memang itu memanfaatkan yang limbah dari kotoran. Iya, memang kambing. murni bener ya, bukan campur-campuran, emang murni. Sekaligus itu masuk di kategori organik. Iya, benar, organik. Kalau yang kimia mungkin anggap aja setengah tahun dia sudah pudar, tapi kalau masih yang alami atau organik seperti ini bisa sampai 1 tahun. Benar Pak De ya? Ya betul. Sekaligus kalau organik itu kan yang jelas untuk di kesehatan orang, Oh, walaupun itu diserap oleh tanaman, sekaligus untuk tanaman, taruhlah tanaman pangan, heeh. sayur mayur, terus sebangsa Umbi-umbian. umbi-umbian. Itu kalau kandungan pupuk apa itu organik dengan pupuk kimia itu memang jauh berbeda. Oh, Ibaratnya cara bahasa kunone itu memang murni, memang asli, rasanya pun bisa lah dibandingkan enak yang organik. organik ya. Memang kalau untuk wajah atau penampilan barang itu ditonton memang sekilas itu bagus Sama untuk aja ya, kimia. lebih bagus kimia ya. Nah, Kalau kalau- dari fisiknya. Cuman kalau untuk kandungannya memang paling oke kalau organik. Makanya kita semuanya selalu, pemerintah sendiri sudah menggembur-gemburkan. Iya. Makanya nilai organik lebih tinggi daripada kimia. Ya emang gimana ya kita masalah apa bicara masalah itu. Emang dari orang-orang zaman dahulu yang mana ada kenal pupuk-pupuk kimia. Buktinya orang zaman dahulu sama sekarang umurnya dari umur aja dulu bisa sampai 80 bahkan ada ratusan tahun masih walaupun sudah tua masih sehat teman-teman. Tapi sekarang rata-rata 70 aja sudah luar biasa. Itu Mungkin pengaruh itu ya. pengaruh ini. Kalau zaman dulu itu karena orang pengetahuan itu sangat terbatas. Heeh. Meskipun dari kala kemerdekaan menjelang penghidupan seperti kami orang tua ini, itu kan belum jauh. Iya benar. Jadi pemerintah itu belum mencapai untuk menyejahterakan masyarakatnya. Jadi masyarakat itu ada pepatahnya, banyak orang makan untuk hidup, Benar. bukan kayak sekarang ini hidupnya untuk makan. Oh, seperti itu ya Ah, perbedaannya ya. Makanya dulu itu makan untuk hidup itu apapun yang dimakan, contohnya karena beras itu mahal, Ya. seketemunya ada ubi, umbi-umbian, terus sayurnya itu ibaratnya nasinya cuman sekepel, sayurnya sekuali. Sekuali. Makanya kalau disebut zaman dulu itu nasi peli. Nasi loh. Kok bahasanya seperti itu ya? Ya memang kayak gitu, faktanya kayak gitu. Nasi peli itu nasinya sekepel, sayurnya sekuali. Makanya kalau ditimbang persentasenya nasi itu cuman untuk lauk. Iya. Nah, jadi
yang paling banyak itu untuk mengisi perut kita ini sayur mayur. Jadi kalau ditimbang ibaratnya persennya kan 25 melawan 75. Oh. Jadi 25 itu mungkin nasinya. Nasinya. Nah, 75 itu untuk lauknya atau sayur mayurnya. Oh, seperti itu ya. Entah itu jenis dari umbi-umbian jadi sayur. Iya. Terus daun-daunan apa aja, daun apa yang sekiranya dimakan orang itu nggak mabuk. Nah, sedangkan mabuk di budidaya supaya nggak mabuk. Iya, benar. Kayak dulu itu memang benar-benar orang makan itu untuk hidup, Untuk hidup. bukan kayak Beda. sekarang. Sekarang ini banyakan fakta yang bicara Heeh. itu hidupnya untuk makan. Makanya hasil berapa Kurang terus Kurang ya. terus. Iya, benar sekali. terjadilah nggak sadar yang dimakan itu kandungan kimia zaman sekarang tinggi. Walah. Maka kimia itu dampaknya kan di organ tubuh kita. Iya, emang nggak kerasa emang pada ya Kerasa. untuk saat ini ya. Ibaratnya kayak seperti saya sendiri, Iya. dunia untuk pergeseran globalisasi dunia ini Iya. cepat sekali, nggak lama dari orde lama menjelang orde baru. Baru. Terus ada apa itu krisis moneter atau Krisis apa namanya? moneter. Ya, heeh. Namanya pergantian itu apa namanya? Apa ya? Aku juga bingung. Makanya disitulah di kala itu dulu masih zaman jadul. Zaman jadul. Terus Ibaratnya heeh. sekarang seperti saya ini termasuknya orang jadul. Kalau orang sekarang kan zaman now. Oh, zaman modern. zaman now. Makanya- Kalau kata anak-anak sekarang zaman now Tren ini katanya. kan zaman now. Padahal kalau zaman dulu menurut istilah luar, Heeh. no itu kan artinya menolak. Iya, tidak Nah, katanya. Makanya perbedaan itu dari generasi saya dengan generasi sekarang. Ini sudah boleh dikatakan tolak belakang. Oh, iya benar sih. Emang kelihatan banget. Contohnya sekarang ini banyakan orang anak-anak ini memakai bahasa instan. Bahasa instan seperti kayak mana Pak Deh? Ya contohnya nggak mau repot, Heeh. mau cepat saji. Oh iya Contohnya juga ya. makanan- Makan mie gitu ya. Mie, Iya. makanan kaleng. Kalau zaman dulu gimana Pak Deh? Kalau zaman dulu saya itu ngerti namanya Indom atau Indomie. Super Mie itu sudah di kala tahun 90. Dari tahun sebelumnya itu nggak Belum. kenal, itu cuman mie kodok, mie sayur. Oh alah. Itu harus masak sendiri, bukan ada instan kayak sekarang. Oh. Sekarang kan begitu robek Langsung masukin air panas jadi. 3 menit siap saji. Iya. Berarti kalau dulu prosesnya Prosesnya lama, pakai ngerus bumbu, mengiris cabai, walah. mendidihkan air. Iya. Samalah dengan kita mengolah istilahnya sayur mayur. Terus Pak Deh ada kata-kata mangan orang mangan sing penting ngumpul. Iku piye iku? Nah, mangan orang mangan yang penting ngumpul itu pepatahnya orang Jawa dulu. Karena kekuatan apapun di kala mangan orang mangan ngumpul itu penduduk Indonesia ini belum sebanyak ini. Oh, dulu ya. Masih di bawah 135 juta. Makanya banyakan orang tua itu kekuatan itu arah persatuan kesatuan itu dalam arti masih ada hubungan saudara. Kalau dalam lingkup saudara itu banyak bersatu itu untuk gotong royong penghidupan itu bisa diangkat sekeluarga gitu loh. Makanya nggak perlu anjang sana pakai dana, anjang sana pakai waktu lama, boleh dikatakan setiap saat kita bisa saling bertemu. Oh iya. Jadi nggak dipikir panjang. Kalau generasi sekarang kan dibalik, Gimana Pak Deh? kita makan-makan Gimana?
sekali-kali kumpul. Oh, Nah, kalau zaman dulu kan mangan ramangan sing penting ngumpul. penting kumpul. Oh, maksudnya Sekarang gini mungkin. Makan-makan karena diundang Ah, ah. sekali ngumpul. Iya benar, kayak kalau lagi puasa mungkin buka bersama jadi ngumpul reunian mungkin kayak itu. Kalau Sekaligus umpamanya kita keluarga dari seberang atau kita sudah di rantau, dengan adanya reuni acara lebaran, mudik bersama, mudik saling perjanjian untuk bertemu, reuni di tempat orang tua. Iya. Atau saudara mana yang sekiranya wajib mengundang keluarga, itu kita sekali-kali ngumpul. Itu makanya dibaliknya dari istilah dulu. Iya benar ya. Kalau istilah dulu itu makan ramakan naik ngumpul, itu kalau zaman sekarang ini ya jadi nggak makan. Bener ya, saking perkembangan zamannya ini. Zaman. Kalau Makanya- ngumpul terus nggak mangan emang. Makanya aku bilang kan, perkembangan zaman ini sangat cepat. Makanya generasi sekarang kalau dibicarakan masalah tentang penghidupan seumur kami ini, kecil saya lah, Iya. sekolah nggak sanggup, sekolah nggak pakai sepatu, Wah, apalagi seragam. luar biasa. Kalau anak sekarang nggak pakai sepatu gimana sekolah? Nggak mau sekolah. Hujan aja nggak mau sekolah loh. Nggak ada istilah sanggup itu nggak ada. Makanya anak sekolah zaman dulu memang benar-benar belajar itu, kalau memang ke sekolah ya belajar beneran. Kalau sekarang ini nggak ada sampingan, kebanyakan kesampingan, apalagi sudah dilewati pakai media HP contohnya. Iya, kemarin benar. itu. Heeh. Itu bahasa sekolahnya itu cuman bisa baca dan tulis. Iya benar. Nah, terus makanya untuk pendidikan sastra budayanya kayaknya nggak masuk. Wah nggak masuk seperti. Makanya ini kalau bahasa makan ini makan kulit ini. Iya gini juga deh perbedaan. Kalau zamanku dulu sekolah, aku sama guru tuh ketemu aja takut nian. Tapi kalau sekarang kayak kasus-kasus di TV ya, katanya yang ngelawan sama guru, malah gurunya ditonjok. Malah kalau dulu kan anaknya digebok pakai rotan gitu ya, ya nggak masalah, orang tuanya ya nggak masalah. Kalau sekarang, wah laporkan polisi. Zaman dulu sama sekarang nih itu bedanya. Kalau zaman dulu itu serba disiplin, kuat disiplinnya. Ajaran itu anggah ungguh. Enggak. Masih ada namanya unggah ungguh. Jadi anak tua, makanya sastra Jawa sudah berkata. Contohnya ada bahasa Jawa, bahasa ngoko. Ngoko itu apa ya? Baru denger Ngoko aku. artinya sesama kita kawan. Heeh. Itu bahasanya bisa ngoko. Terus ada kakak dari keumuran kita, itu namanya bahasa kromo. Bahasa kromo. Bahasa yang pakai berbahasa Jawa itu kan. Oh ya, toto kromo gitu ya. Nah, Toto kromo. Terus Heeh. naik lagi kromo madya. Apa Tengah. tuh ya? Tengah. Jadi Belum sampai Nah. situ aku. yang nanti ada kromo inggil. Kromo Walah. inggil itu contohnya seperti kita sama orang tua, Heeh. kita sama orang pejabat. Contohnya ada sih. Kalau membahasakan kita mau pergi, Iya. saya mohon pamit ajeng napa niku Pamit. kan niku bahasa awak dhewe. Heeh. Nek bahasa nek kanggo wong sing lebih terhormat atau orang lain, Heeh. sampean badhe tindak pundi? Iya, Nah, wis keren artinya sekali. sudah emang. lain Heeh. bahasanya. Umpamanya saya mau pulang, Mau pulang. saya mohon pamit pulang umpamanya kan. Heeh. Nah, kalau orang lain jenengan badhe kondur. Nek awak dhewe ora kena dibasakne. Heeh. Lah nek awak dhewe kula badhe tilem, artinya aku arep turu. Turu. Nek bahasa kanggo yai liya, orang lain atau syukur orang tua, jenengan nek badhe ngersakne sare. Artinya sare niku turu. Turu, iya bener. Sare turu. Ya, Ya. nek tangi turu. Loh. Tesik ya menten kok
sampun wungu, artinya kan wis tangi nek bahasane dhewe. Oh. Kula nembe tangi, Pak. Nek awak dhewe nek tiang sanes orang lain bahasanya ya itu tadi. Kok tesek yah menten kok sampun wungu. Aku aku malah baru krungu padahal wong Jawa emang lahiran Sumatera. Wungu iku warna, tahu aku. Kalau bahasa Jawa itu makanya nggak bisa dipakai bahasa Indonesia. Karena persamaan bahasa Jawa, istilah bahasa Jawa itu banyak. Orang Indonesia nanti malah repot dibikinnya, makanya disimpulkanlah orang pintar-pintar itu bermufakat. Paling enak bahasa Melayu sekarang ya, bukan bahasa Indonesia dulu, bahasa Melayu. Maka sekarang ini orang yang ada di Suriname, penduduk Indonesia yang dulu ada istilahnya remusa atau zaman penjajahan lah ya. Penjajahan kan kontrak kerja lah istilahnya. Itu dibawa ke Suriname. Sampai sekarang dia nggak mau pakai bahasa Melayu. Bahasa Indonesia nggak mau, pakainya bahasa Jawa. Bahasa Jawa malah ya. Orang sana ngeritik orang Indonesia. Kenapa penduduk Indonesia itu mayoritas orang Jawa. Bahkan menyeluruh ada orang Jawa. Nah kok pakai bahasa Melayu. Nah karena itu tadi untuk Bhinneka Tunggal Ika itu berkumpul dari sekian unsur penduduk, suku, bahasa, budaya. Itu yang paling enak dipelajari itu bahasa Melayu. Makanya iya sih, benar. Persepsi bahasa itu pakai bahasa Melayu. Benar. Emang emang sekeluarganya emang orang Jawa, cuman kalau untuk ngomong Jawa yang halus emang nggak bisa teman-teman. Tapi orang tuh ngomong Jawa sebagian tahu, sebagian yang enggak. Emang kalau yang halus banget nggak tahu. Itu pula orang Jawa dulu. Kalau memang sekolah di zaman saya kan ada pelajaran bahasa Jawa. Oh, dulu ada ya? Kalau sekarang ini paling-paling apa tuh muatan lokal. Muatan lokal. Cuman angkanya sangat minim sekali. Ibaratnya sepertinya nggak nyantol. Nggak ada sekarang Pak deh. Kayaknya udah hilang. Paling malah bahasa luar negeri kayak bahasa Inggris, bahasa Jepang sekarang kan. Nah contohnya orang sekarang dengan orang dulu. Iya. Kalau dibilangkan, kamu berpolitik, itu malu, malu. Karena sekarang hal biasa politik. Ya benar. Nah, untuk umum sekarang malah. Kalau makna yang sebenarnya itu kan. Sebenarnya gimana sih politik tuh maksudnya gimana? Politik itu dari istilah bahasa Latin. Itu akal busuk untuk mencari kemenangan. Akal busuk untuk artinya itu. Sebenarnya itu ya. Makanya sekarang dijuluki elit politik kok bangga. Saya heran kan di situ. Makanya anak sekarang bilang politik hal biasa. Kalau zaman dulu, wah itu otak busuk ya. Otak busuk itu. Sekarang makanan biasa. Sampai kalangan kecil sampai kalangan besar. Kalau dunia kita ini sekarang kan sudah berbalik. Makanya aku bilang kan, contohnya orang dibilang politiknya bangga. Kalau dulu marah. Itulah bedanya zaman dulu sama sekarang. Oke, kita membahas pembicaraan yang kedua, Pak De. Pak De di sini kan sebagai ketua kuda lumping nggak sih? Itu sebenarnya saya bukan ketua. Bukan ketua ya. Kebetulan di ketepatan alat itu di rumah saya. Alat di rumah. Jadi orang semuanya berpihak saya ini adalah ketua. Ketua dikira berarti ketua. Tapi bukan sebenarnya ya. Saya ini nggak ada apa-apanya. Cuman karena saya ini bernuansa orang seni. Apapun bentuknya, selagi seni itu tidak melanggar syarat. Benar. Nggak melenceng dari ajaran lah intinya. Tetap saya ikuti. Mantap sekali. Makanya hidup ini tanpa didampingi seni dan budaya rasanya apa? Contohnya, makanya pentingnya kita berbudaya. Artinya budaya itu kan untuk serawung. Iya. Serawung itu apa ya? Serawung untuk bergaul. Pergaulan. Nah, pergaulan yang
antara pengetahuan saya dan pengetahuan sampean, selalu orang itu berkomunikasi kan Heeh. bisalah mengambil hikmahnya. Contohnya suatu Heeh. pembicaraan kita ini kan setitik ada mutiara yang perlu dilestarikan. Dilestarikan. Mungkin Keren sekian teman-teman. banyaknya ini kan pembicaraan kan boleh dikatakan kalau bahasa Heeh. kunonya tuh ngalor ngidul nggak tentu arah. Heeh. Cuman setitik pasti ada. Pasti Dalam ada ya setiap orang bicara itu pasti ada mutiara. mutiaranya. Jadi jangan dibilang jelek semua. Makanya kita selalu berbudaya itu kan artinya rukun. Untuk mencari rukun itu kan buatnya budaya. Contohnya ya agama di Indonesia yang telaahnya di telaah Indonesia itu mayoritas agama Islam. Itu kalau tidak dilewatkan dengan Budaya lagi. aku rasa belum bisa Indonesia ini bisa disebut negara mayoritas, karena penduduk Indonesia yang paling banyak itu orang Jawa. Orang Jawa itu yang dimasuki budaya, siarnya para wali. Nah, lewat budaya, contohnya mengikuti perkembangan di situ ada tayub. Wali itu belajari tayub, artinya apa? Maknanya tuh tatanan guyub sebenarnya. Ya tayub tuh ya. Arti joget 1, 2, 3, 4. Nomor 1 tangan terbuka, melumah ini, ditarik, masukkan. Kalau sudah ada di dalam, tarik keluar lagi. Iya. Diajarkan. Nah, perjalanannya kaki ini ikut irama. Makanya orang hidup kalau mau punya ilmu agama, ilmu apapun, harus maulah minta orang yang sudah tahu, yang punya ilmu. Kalau sudah dapat, dimasukkan. Makanya dilewatkan joget. Joget itu artinya pesan. Nah, buka, ditarik, masukkan. Kalau sudah masuk, dikeluarkan. Artinya kita ajarkan bagi orang yang belum mengerti. Berarti tiap gerakan tuh sebenarnya ada maknanya, Pak De ya. Bukan kalau jogetnya sembarangan gitu. Itu namanya budaya barat. Budaya barat itu sebenarnya nggak dipelajari, setiap orang bisa ya benar. Gerakan. Makanya dulu ada istilah tayub. Ada istilah dukun. Lah, kembali ke dukun. Wah, Marcel dan pesulap merah nih. Dukun itu artinya kan duduk yang tekun. Sebenarnya ya. Iya. Kalau wirid dikir nggak duduk tekun, mana bisa kusuk? Gitu sambil ya. Jalan-jalan sambil tengok-tengok, wah itu ada tukang mie, kan nggak enak juga. Bener kalau ya. duduk memang menghadap, tentunya menghadap sang kolik. Tadi apa artinya dukun, Pak De? Dukun apa maksudnya? Duduk sing tekun. Duduk sing tekun. Arti dukun tuh duduk sing tekun. Berarti kalau sing nggak tekun-tekun ngono dukun abal-abal kayak. Namanya dukun pampreh. Yang ada dua istilah. Yang kasarnya kan anggerene udune ya rukun. Artinya nggak digawakne gula kopi utawane syukur-syukur bagi duit kan, baru dirukuni. Itu yang kerjakan. Makanya ciptaan Gusti Kang Maha Kuwasa Allah Ta'ala itu akan ada dua. Benar. Setiap diciptakan bagus, makna yang buruknya ada. Pasti itu, tidak boleh tidak. Nggak ada ciptaan itu ganjil. Contohnya siang malam, laki-laki perempuan. Siang, benar. Ada penghidupan, ada kematian. Iya benar. Itu semuanya kan ciptaan Allah. Makanya semuanya ada dua. Makanya kita tidak mokal kalau kata-kata dukun tadi kan. Iya benar. Yang satu duduk yang tekun. Yang satu ada udunya ya rukun. Ada duitnya teman-teman, baru dia rukun. Ayo kerjain. Nah, kalau datang cuman nggowo awak badan. Sastra, kembali ke sastra Jawa tadi. Sastra Jawa yang bicara tentang garwo. Garwo itu artinya kan suami istri. Garwo suami istri. Nah, kalau yang ada yang jarwo dosoknya, siji sigar siji dawa. Siji sigar siji dawa. Artinya sing dawa sing ndi dawa sing ndi kan
nggak ngerti. Iya benar. Siji sikar, siji sedawa. Heeh. Artinya kalau sikar tuh biasanya kan kemaluan orang Iya iya perempuan. benar. Cuman nggak begitu. Aku baru ngerti ini emang. Artinya Siji sikat, yang siji sebenarnya, dawa. Iya ya. yang sebenarnya ini sebenarnya sikarane nyawa. Sebenarnya. Heeh. Lantaran orang ini banyak orang pintar. Jadi Oh, di itu, Selewengke ya. Aslinya itu sebenarnya ya. lah saiki yang paling hina lagi. Ada kata-kata gato lucu. Apa iku gato lucu? Gato lucu omongan yang nggak jelas. Oh alah. Contohnya keguyonan, banyak kegujekan, banyak keguyonan. Lalu itu sebenarnya kan kata-kata yang hina, sangat hina itu. Sebenarnya. Iya, Tapi kok perasaan aku dengerin biasa aja gitu loh. Sebenarnya hina tuh ya. hina. Sebenarnya ya karena itu sudah membudaya, Heeh. saya kasih keterangan yang sedemikian rupa ini supaya orang itu nggak terperosok. Heeh. Karena orang sudah kebablasan sekarang. Kebablasan sekarang. Aslinya benar. kan gatel lucu. Walah. Artinya gatel ucul. Makanya, jangan salah-salah. Makanya kalau ngomong ada sastra dan budayanya. Masa Gatel itu apa Pak De sebenarnya? di situ kata-kata orang Jawa dulu, Heeh. kemaluan orang itu kan disebut itu. Gatel. Kemaluan perempuan maupun pria lagi. Bisa terjadi. Kadang aku pernah krungu wong kalau- nesu Nah, gatel tenan ngono berarti. itu makanya sebenarnya kan kata-kata hina itu. Oh iya ya. Karena orang itu nggak ngerti sastra budaya, Mm-mm. sastra bahasanya, akhirnya untuk segojangan, untuk hari-harian. Untuk malah untuk iya untuk Contohnya kalau obrolan orang Jawa biasa. Timur, khususnya Surabaya. Surabaya itu sudah membudayakan bahasa Jawa. ya. Orang sana hal biasa, tapi kalau orang lain dengarkan kan nggak enak. Oh iya benar. Kalau Ponorogo, wajuh ngasuh, Keju, wajuh ngasuh. peju ngasuh. Itu budayanya Ponorogo. Itu sudah hal biasa. Contohnya orang Tunggalulu, wilayah Dusun Kebun, arah Iya. Pelabuhan Dagang sana. Teh, Teh. pantai, Oh, pantai. kata itu kan. Iya. Makanya kalau budaya itu sudah membudaya, kadang-kadang sudah nggak dikenal sastranya. Iya benar. Benar Makanya sekali. kita perlunya mengenal sastra, Sastra dan budaya. Benar. Contohnya dulu ada itu untuk mencapai keselamatan karena di dalam penghidupan ini sangat minim orang beragama, khususnya beragama Islam lah. Baru tahu-tahuan dulu agama Islam itu atau agama itu keramat, nggak kayak sekarang. Akidah dicampur omongan biasa, akhirnya kan Iya benar sekali. hambar. Jadi seharusnya itu untuk amalan khusus menghadap Sang Kholik, kita mau berdoa atau permohonan maaf atau mohon dilebur dosanya. Heeh. Sekarang ini kan untuk harian. Untuk harian malah. Kata-kata syukur sekarang kan cuman di bibir, Iya benar. fantasi ngomong. Jadi formalitas kalau contohnya di dalam pengadaan rapat-rapat dari organisasi, entah itu pemerintah, entah itu mau ada organisasi wirid yasin Iya atau benar. pengajian, itu semuanya kan terucap terlintas di mulut semua, Iya. divariasi sedemikian rupa supaya Supaya indah. bagus di mata umum. Nah, cuman isinya Kenyataannya nggak ada. eh, Makanya bahasa zaman dulu itu sepatah dua patah kata tapi berbobot. bobot. Contohnya amalan dulu kita berpuasa mau minta amalan dari Pak Kiai, nek cara bahasa sekarangnya disanati kan. Disanati. Nah, itu berpuasa seminggu. Cuman dikasih amalan sallallahu salam. Seminggu. Harus Seminggu puasa. puasa itu. Wow. Cuman amalannya sallallahu salam dari Pak Kiai. Tapi keampuhannya ya luar Ya, biasa. itulah luar Contohnya, biasa ibaratnya emang. petir mau meledak loh nggak jadi. Wih. Itu ibaratnya kayak gitu. Ya, Nah, kalau sekarang ini mana lah ada kayak gitu. emang iya.
zaman dulu kalau mau sesuatu minta apapun harus ditirakatkan Pak De ya. Tirakat, artinya tulisan yang kotor-kotor itu harus dibersihkan. Dibersihkan. Nah begitu ajaran itu masuk pakai lesan itu kan ibaratnya tertulis. Tertulis itu di lembaran putih. Jadi tulisan itu nggak bakal luntur, selalu lengket. Iya. Makanya kalau zaman dulu itu ada istilah Jawa, sabdo pendito rojo, sabdo pendito rojo datan wolawali. Artinya Ngomongannya orang tua dulu, ngomongan para raja atau para brahmana tadi kan, iya, itu nggak diulang lagi karena itu sekaligus doa, omongannya itu doa manjur. luar biasa. Nggak bisa, nggak boleh Berarti nggak sembarangan. kayak sekarang ya. Iya. Dulu apalagi contohnya orang tua, Heeh. kadang-kadang sekarang ini nggak sadar tanpa sadari Heeh. orang tua yang apa ya namanya, kalau marah nggak sadar Ngucap gitu ya. ucap yang enggak sebenarnya kan nggak boleh. Iya sebenarnya doa. Katanya Doa. ucapan adalah doa. Cuman karena sekarang ini ya itu tadilah Karena perkembangannya zaman. kehambaran ucapan itu tadi, makanya nggak kayak zaman dulu. Makanya zaman dulu itu kita mau ngomong sama orang tua itu Sangat mau ngomong takut gitu ya. paling nggak 3 hari itu Wes. mau ngomong sedikit mamanya, Pak saya mau izin, taruh kita mau merantau. Itu mau ngomong lah Takut tuh ada ya. paling enggak 3 hari itu wani enggak. Mau merantau, mau pacaran. Wah. Apalagi pacaran. Merantau kan mencari pengalaman, mencari pekerjaan, mencari rezeki lah. Iya. Itu kan ngomongnya masih payah. Beda sekarang ya. Nah, beda. Gak zaman boleh, sekarang. aku tetap pergi. Bahkan pamitnya sudah persiapan mau nak berangkat. Bener. Mau doa restu Pak sambil jalan. Kalau zaman dulu Mau ngomong aja masih paling takut-takut. enggak 3 hari loh. Baru Itu pun nggak langsung di. gimana? Wah, belum ngomong. Karena apa itu antara sisilah antara anak dengan orang tua itu masih tinggi. Nggak kayak zaman sekarang kan. Boleh dikatakan sekarang ini anak ya kawan Podo ya Pak De. Bener sekali aku. Aku itu yang ngerasanya aku. Aku desa emang apa namanya? Tetap yang di atas aku. Ya, maksudnya umur tetap di atas aku. Tetap aku manggilnya emas. Sekarang loh Pak De. Umur di bawahku jauh. Manggil nama. Coba lah. Nah, Aku kadang ya wes lah. Mungkin ya wes kayak ngono. Ya wes Sastra. silahkan. sastra panggilan kan sebenarnya gini, kalau mas itu bisa untuk adik, bisa untuk kakak, bisa untuk sederajat, karena di situ ada kata-kata Dimas, Dimas, Kakang Mas. Kakang Mas. Nah makanya kata-kata tengah, kata-kata sopan lah. Iya. Jadi kata-kata magio, kata bahasa kunonya kan, itu Mas itu bisa Dimas, Kakang Mas. Kalau perempuan Mbak, Mbok, Mbok malah. Mbok, Oh Mbok gitu ya. Kakang Mbok. Kakang Mbok. Iya. Pantas mbakku masih manggilnya Mbok sampai sekarang. Jarang sekarang Pak De manggil Mbok ya. Nggak ada ya. Gengsi. Gengsi itu kata-kata istilah wong kuno itu memalukan. Aku pun masalah panggilan Pak De. Karena saiki aku sing manggil ayah, apa, mama. Padahal kan dari zaman dulu tuh nggak ada kata-kata itu ya. Paling mama, bapak, mbok. Kalau zaman dulu yang dikatakan mama itu sebenarnya sebutan orang perempuan. Ya benar. Sebutan orang perempuan yang bukan orang tua sendiri. Malah bukan orang tua sendiri. Bukan. Mbok Dene. Oh alah, malah Mbok D ini celuk mama. Nah terus nek orang tua sendiri ya Mbok Mbok. atau Yung. Walah, malah Mbok ya kalau mama sendiri ya. Kalau bapak Pak De? Bapak ya bapak. Bapak. Nah, bapak itu ada dua juga. Ada yang
juga manggil mama. Loh, masa iya Iya. ngono sih? Dulu ada juga di daerah kami, ada juga yang manggil bapaknya itu mama. Hmm, Mak Oin. Padahal mak itu sebenarnya panggilan untuk kalau sekarang mungkin lebih tua bibi. lebih tua dari orang tua kita kan. Oh Kalau gitu bibi ya. itu paman, sederajat paman. Sederajat Yang paman, perempuan sebutan bibi, yang laki-laki sebutan paman. paman. Iya 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 iya. Kalau Pak D, Wawa, Mama itu sebutan Mbok D kalau Oh, zaman iya. sekarang. Kalau zaman penjelasannya masih lebih tua daripada orang tua kita. Iya. Yang perempuan wajib disebut Mama atau Mbok D. Heeh. Nah, kalau yang laki-laki kan Pak D atau Mak D. Zaman dulu Iya. gitu. Aku manggil Mak D, benar-benar. Makanya ketentuan ajaran kayak gini nih, kalau memang ini nggak ada yang menanyakan, bakalan hangus di bawah arus Zaman zaman. modern gini ya. Makanya Bahaya malah Bahaya. hilang Pak De ya. Makanya- Kayaknya sekarang malah seperti makin menghilang seperti itu. contohnya dibilangkan ajaran sastra budaya itu lewat pewayangan. Dari wayang lagi ya. Penafsiran wayang itu ajaran agama bagian yang para pengajinya apa itu penggemarnya itu Penggemar. sebenarnya sudah sederajat orang ngaji tasawuf, Wayang itu sebenarnya. ajiannya para sufi. Aku malah nggak mudeng blas Cuman wayang kalau itu. bahasa sekarang ini orang ibaratnya syariat masih nggak punya penafsiran akidah yang mendasar mendalam, bahkan kadang-kadang fiktif-fiktif Mm-mm. bisa-bisa mengharamkan wayang. Iya, kan Nah. kemarin tuh sudah sempat heboh. Nah, sempat heboh. Katanya Makanya wayang haram. saking minimnya pengetahuan, Ya. aslinya minimnya Padahal apa itu pengetahuan di dalam akidah. iya, Kalau ya. masalah syariatnya oke lah, banyak lah. Saya akui lah jempol sekarang. Oke. Contohnya di masjid-masjid, di musola-musola banyak yang pinter-pinter baca Al-Quran. Iya, ngaji, sip, suaranya mantap. bagus-bagus. Cuman isinya getuk, Telo teman-teman. getuk. Kalau zaman dulu, walaupun sepatah dua patah kata itu, kalau ditimbang itu sederajat mutiara, Iya. sederajat emas. Nah, emas yang sudah 24 karat. Nah, kalau sekarang ini dalam didengarkan nuansanya sendu, menderu-deru, merangin nek bahasane wong Jawa. Nah, tapi isinya gedok. Telo. Elok sih. Oh iya Pak De, ini kan karena kita syutingnya udah lumayan lama nih. Mungkin untuk mempersingkat waktu, ada nggak saran dan penyemangat untuk tim kuda lumping Pak De nih, biar gimana pemuda-pemudanya, bahkan pokoknya timnya makin semangat lagi gitu. Oh, saya sarankan untuk kedisiplinan berorganisasi. Walaupun itu Kedisiplinan teman-teman. organisasi apapun, kalau nggak disiplin nggak bakalan akan maju. Apapun organisasi kalau nggak ada kedisiplinan nggak akan berkembang teman-teman. Makanya apapun bentuknya, kalau itu memang dikreasi yang sedemikian rupa, Iya benar. anak-anak itu memang semangat, ada Semangat. kemauan tinggi, Heeh. insya Allah itu hiburan itu menjadi sarana prasarana untuk kerukunan bermasyarakat, menggapai untuk sekaligus nanti mengarahkan di antara kawan-kawan kita ini semuanya Heeh. jalan yang sebenar-benarnya. Sebenarnya Mau diarahkan kemana aja kan bisa. bisa ya Kalau dari situ sudah ya. orang itu menyatu Oh dengan simpul budaya tadi. iya benar. Makanya kita Tetap. ini berbasis nalurinya kuda lumping, Kuda lumping. yang membawakan Kanjeng Sunan Kalijogo. Iya benar. Makanya dulu ada kata-kata Heeh. lengger dengan langgar duluan lengger. Artinya Artinya budaya dengan keadaan fasilitas peribadatan itu duluan budaya. heeh, Makanya berbudaya dulu, baru membentuk kerukunan untuk fasilitas peribadatan itu mudah. iya. Tapi kalau
beragama dulu. Orang tuh nggak mau punya agama masing-masing. Iya, benar Makanya sekali. lewat budaya itu kalau sudah menyatu jadi satu, diarahkan kemana aja, tinggal yang membawa. Iya, benar sekali. Ya, saya sarankan kepada anak-anak cucu kita semuanya, jangan selalu mengambil keputusan yang sekiranya itu nggak pantas untuk dibicarakan, ya nggak usah Nggak dibicarakan. usah dibicarakan, benar sekali. Contohnya apapun bentuknya, itu ada kunci 3. 1, ngerti, pinter, pengalaman. Ya, Ngerti itu wawasannya ya unggah-ungguh Pak. tadi. Paham. Pengalaman itu kita kalau belum ada pengalaman tentu harus mencari Mencari, pergaulan. benar. Nah, pinter, namun apapun bentuknya kita harus pinter. Oh, pinter itu artinya ada 2 unsur, Heeh. dari pelajaran formal, non formal, itu wajib. Ya, Makanya agar orang hidup itu mencapai apapun, pinter, ngerti, pengalaman, lulus untuk dunia akhirat. luar biasa, teman-teman. Nah, itu aja lah. Oke, Saya- bentar Pak De. Apa nama tim dari organisasi kuda lumping di Desa Lampisi ini? Karena kita ini termasuk rehabilitas, Heeh. itu sudah ada nama lama, Sukolaras Bendung Sejati. Sukolaras Bendung Bendung Sejati. Sejati. Berarti disingkat SBS. Untuk kalau misalkan ada orang ingin menyewa mungkin ya, menampilkan dari SBS ini, bisa menghubungi kemana Pak De? Bisa langsung ke ketua, bisa Ketua. langsung ke saya. Langsung ke Pak De, ini bisa Pak De Tarso.